Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah pemuda. Beliau sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mus'ab bin Umair. Dia adalah seorang pemuda, anak dari seorang yang kaya raya, pemuda paling tampan di kota Mekah, keturunan bangsa Quraisy. Ia terbiasa dengan kehidupan mewah, tidak pernah mengalami susah, bahkan berpenampilan rupawan membuat banyak orang terkesan. Diceritakannya bahwasanya kesan pertama Al-Bara bin Azib tatkala pertama berjumpa dengan Mus'ab bin Umar di Madinah, ia berkata, "Rajulun lam mislahu ka'annahu min rijalil jannah." Seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang semisal dirinya, seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ra'aitu mikata ahadan ahsana limmah wal araqa kullata wal an'ama ni'mata min Mus'ab bin Umar." Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair. Imam Ibnu Atsir mengatakan, Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya. Bahkan dikatakan sandal Mus'ab adalah sandal Al-Khardami yang paling bagus. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik, dan dia adalah orang Makkah yang paling harum, sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Inilah keadaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sampai-sampai ada yang meriwayatkan karena begitu dimanjakannya oleh ibunya, ketika Mus'ab bangun tidur pun makanan sudah ada di dekatnya. Para hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah keadaan yang berkecupukan tersebut, Mus'ab mendengar dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan ia pun menerima dakwah tersebut. Secara sembunyi-sembunyi ia mempelajari agama Islam ini. Suatu hari ada seorang yang bernama Utsman bin Talhah melihat Mus'ab bin Umar ini sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ia pun melaporkan apa yang ia lihat kepada ibu Mus'ab. Saat itulah periode sulit dalam kehidupan pemuda yang terbiasa dengan kenikmatan ini dimulai. Mengetahui putra kesayangannya meninggalkan agama nenek moyangnya, ibu Mus'ab kecewa. Ibunya mengancam bahwa ia tidak akan makan dan minum serta terus berdiri tanpa naungan, baik di siang yang terik maupun di malam yang dingin, sampai Mus'ab meninggalkan agamanya. Ini adalah cobaan pertama bagi Mus'ab.
Seorang anak yang baik tentu tidak tega melihat ibu yang sangat menyayanginya menderita. Demikian pula Mus'ab, ia sangat bersedih melihat ibunya menderita menyiksa diri. Kesulitan berikutnya adalah ia diisolasi dari pergaulannya dan semua kenikmatan yang ia rasakan, kekayaan yang ia rasakan diputus, di-stop oleh ibunya. Jadilah Mus'ab seorang yang miskin tak berpunya. Bahkan warna kulitnya berubah karena luka-luka siksa yang menderanya. Tubuhnya yang dulu berisi mulai terlihat mengurus. Ia tidak bisa melarikan diri karena semua lingkungan maka akan menangkap dan menyiksa orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam keadaan tersebut, Mus'ab tetap memegang teguh tauhid yang menghujam di dadanya. Ia tidak melepaskan nikmatnya keimanan yang ia rasakan untuk ditukar dengan kenikmatan duniawi yang juga pernah ia alami. Demikianlah nikmat keimanan, ia lebih nikmat dari kenikmatan duniawi lainnya. Memang demikianlah ketika keimanan cahaya telah menyentuh hati, tidak seorang pun membencinya. Memang demikianlah keimanan ketika kenikmatannya telah dirasakan, tidak ada seorang pun yang rela melepaskannya. Salah seorang ulama ada yang mengatakan, seandainya para raja dan putra-putra mahkota mengetahui apa yang kami rasakan, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang. Sampai akhirnya ia mengikuti perintah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Berubahlah kehidupan pemuda kaya raya itu. Tidak ada lagi fasilitas kelas 1 yang ia nikmati. Pakaian, makanan, dan minumannya semuanya berubah. Ali bin Abi Thalib berkata, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang sangat kasar dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau pun menangis. Teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu sebelum memeluk Islam dibandingkan dengan keadaan yang sekarang. Jubair bin Awam mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya di Masjid Quba. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan jenis kain, memakai kain yang sangat kasar, yaitu kain burdah yang tidak menutupi tubuhnya secara utuh. Orang-orang pun menunduk. Lalu Mus'ab mendekat dan mengucapkan salam. Mereka menjawab salamnya. Lalu Nabi SAW memuji dan mengatakan hal yang baik-baik tentang Mus'ab. Dan Nabi bersabda, sungguh aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakannya dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan di dunia. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan Mus'ab. Setelah itu ia tinggalkan semua demi menggapai ridha Allah dan menolong Rasulnya. Mus'ab berjuang demi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Bahkan ia termasuk sahabat yang utama, memiliki kecerdasan dan pemahaman yang baik. Karena itu Rasulullah SAW mengutusnya untuk berdakwah ke Madinah, hingga penduduk Madinah memeluk Islam dan menjadi tempat hijrah kaum muslimin. Jadi kenikmatan kota Madinah, suasana Islami, ketenangan dan kekhusyuan yang ada di sana, yang orang-orang rasakan saat haji maupun umroh adalah buah dakwah dari Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, singkat cerita, akhirnya tibalah masa akhir kehidupan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Pada tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud. Mus'ab ditugaskan memegang bendera umat Islam dalam peperangan. Saat itulah ajal menjemputnya. Datanglah seorang penunggang kuda dari pasukan musyrik yang bernama Ibu Kumail Al-Laisi yang mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah. Lalu ia menebas tangan kanan Mus'ab dan terputuslah tangan kanannya. Lalu Mus'ab membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulu qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.
Bendera pun ia pegang dengan tangan kirinya karena tangan kanannya sudah ditebas. Lalu Ibnu Kumai datang kembali dan menebas tangan kirinya hingga terputus. Mus'ab mendekap bendera tersebut di dadanya sambil membaca ayat yang sama. Wa ma Muhammadun illa rasulu qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Kemudian anak panah merobohkannya dan terjatuhlah bendera tersebut. Setelah perang usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa sahabat-sahabatnya yang gugur. Abu Hurairah mengisahkan setelah perang Uhud usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari sahabat-sahabatnya yang gugur. Nah, saat melihat jasad Mus'ab bin Umair yang syahid dengan keadaan yang menyedihkan, beliau berhenti lalu mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian beliau membaca ayat minal mu'mina rijalu sadaqu ma an ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadiru wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Kemudian beliau Rasulullah SAW mempersaksikan bahwa sahabat-sahabatnya yang gugur adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau berkata kepada jasad Mus'ab, sungguh aku melihatmu ketika di Mekah. Tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapih penampilannya daripada engkau Mus'ab. Dan sekarang rambutmu kusut dan pakaianmu pun dari kain burdah, kain yang kasar. Tak sehelai pun kain untuk kapan yang menutupi jasadnya kecuali sehelai burdah, kain yang kasar. Andainya ditaruh di atas kepalanya, kain itu terbukalah kedua kakinya. Lalu sebaliknya bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah kebagian kepalanya dan kakinya ditutupilah dengan rumput-rumput. Mus'ab bin Umar wafat setelah 32 bulan hijrahnya Nabi ke Madinah. Saat itu usia Mus'ab 40 tahun. Nah hadirin, dari kisah Mus'ab bin Umar ini kita dapat memetik pelajaran yang sangat banyak. Bagaimana seorang pemuda yang terbiasa dengan kenikmatan bisa lupa dan menyadari bahwa itu bukanlah kenikmatan yang ia cari. Bagi kita yang merasakan berbagai kenikmatan dari Allah melalui orang tua kita anugerahkan penampilan yang menarik, membawa kendaraan yang mewah, tempat tinggal yang nyaman dan fasilitas lainnya. Jangan sampai hal itu membuat kita terlena. Jangan sampai kita merasa itulah puncak kenikmatan yang tak bisa ditukar dengan apapun. Jangan sampai kita merasa bahwa mempelajari agama kita yang mulia ini tidaklah penting, tidaklah membawa manfaat pada kehidupan kita. Bagi kita yang tidak merasakan kenikmatan dunia sebagaimana yang dirasakan oleh Mus'ab bin Umair, pertanyaannya adalah bagaimana dunia bisa menipu kita? Apa yang telah dijanjikan dunia sehingga siang malam kita mengejarnya? Hadirin, saya tidak mengajak kita hidup dalam kemiskinan dan meninggalkan kekayaan yang kita rasakan. Umat Islam butuh materi, namun materi itu jangan sampai menjadi tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah kampung halaman kita, kampung akhirat yang abadi, yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.